Sebelum nonton, tarik nafas dulu, buang dari mulut. Rilekskan diri Anda, tenangkan pikiran, cari sandaran, lupakan mantan, dan minum segelas teh kalau ada. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan sukses selalu buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah filem yang dibintangi oleh Uncle John kita bersama, yaitu Sylvester Stallone, yang berjudul Last Blood tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang paman yang sangat menyayangi keponakannya, justru harus menerima kenyataan pahit, yaitu kehilangan keponakannya tersebut. Lantas, bagaimanakah kejadiannya? Sebelum kita lanjut, seperti para YouTuber-YouTuber pada umumnya, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe aja channel ini jika kalian menyukainya. Jika tidak suka, subscribe juga lah, ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja, inilah Darah Terakhir. Film dimulai dengan adegan pencarian pendaki gunung dalam insiden banjir bandang. Rambo yang menjadi sukarelawan pun berhasil menemukan sesosok mayat wanita. Namun, karena kondisi hujan yang amat sangat deras, dia pun memilih mencari dua orang yang masih hidup dan menemukan mereka. Namun, si pria justru pergi untuk mencari istrinya, padahal Rambo sudah mengatakan kalau istrinya sudah meninggoy, namun dia tetap pergi. Dan ketika banjir mendekat, Rambo yang sangat berpengalaman di alam pun bukannya lari, namun justru melakukan sesuatu yang sangat beradrenalin tinggi, yaitu berlindung di balik batu saat air menerjang tempat mereka. Setelah berhasil menyelamatkan si wanita, Rambo pun pulang ke rumahnya yang berada di peternakan. Peternakan? Apapun itu. Intinya peternakan lah. Volunteers time to time, Captain. Hey, mister. Thank you. You're welcome. Setibanya di rumah, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Maria, ini rupanya, yang memberi Rambo segelas kopi. Está congelado con este clima. Tómate tu café. Maria yang sudah melihat berita banjir tersebut memberitahukan bahwa insiden banjir bandang tadi menewaskan dua orang, yaitu si pria dan istrinya. Rambo yang teringat kegagalannya menyelamatkan teman seperjuangannya dalam peperangan melawan Vietnam dulu, tepatnya di film First Blood 2, kembali menyalahkan dirinya karena tidak berhasil menyelamatkan semua korban banjir bandang barusan. Two people died. Couldn't say my brothers in the war either. Namun, di sini Maria memberinya semangat dan motivasi agar tidak terus-menerus mengingat kejadian dulu yang hanya akan membuatnya sengsara. You cannot blame yourself because you can save some people. You are not in the war anymore. It's hard to turn off. Only in your head. Lanjut, keesokan harinya, setelah melatih kuda dan minum segelas kopi, saat berada di ruang bawah tanah buatannya sendiri, Rambo yang sedang melampiaskan kekesalannya pada ingatan masa lalu, kemudian ditemui keponakannya yang masih remaja yang bernama Gabriel. Ini wajahnya. Make no he will not succeed. That militarily, this Hey, Afternoon. what you working on? Ketika pamannya atau si Rambo memberinya sebilah pisau untuk membuka surat, terlihat ekspresi tidak suka pada wajah si Gabriel dengan mengatakan kalau sekarang tidak ada lagi yang menulis surat. You know what this is? A small knife. A letter opener I made for when you go away to college. I hate to break it to you, but nobody writes letters anymore. Well, then you can use it to keep the boys away.
Singkat cerita, Gabriel yang sudah diizinkan oleh si paman mengadakan hajatan di terowongan buatan pamannya itu bersama teman-temannya. ¿A ti te gusta esa música? Setelah pestanya selesai, Gabriel yang sejak kecil sudah ditinggal pergi oleh ayah kandungnya meminta izin kepada si John atau pamannya untuk menemui ayahnya yang berada di luar negeri, tepatnya di Meksiko. I need to go to Mexico because I found my father. Why would you want to do that? Uncle John, I have to do this. My friend Giselle, and she found him. Namun, mengingat perlakuan buruk ayah si Gabriel yang telah meninggalkan keluarganya dan Rambo yang sudah menganggap Gabriel seperti putri kandungnya, jelas tidak mengizinkan jika Gabriel harus pergi ke sana. Because he's not a good man. Real. Maybe he's changed. Men like that don't change. It only gets worse. Namun, bagi teman-teman yang belum nonton film ini pastinya bertanya-tanya, lalu kemana ibunya si Gabriel, kenapa dia tidak merawat anaknya, mengasuhnya, menjaganya, intinya kenapa dia tidak ada di sana? Jawabannya ialah karena ibunya si Gabriel sudah pindah alam atau telah meninggal sejak Gabriel masih kecil. Jadi selama ini, Gabriel tumbuh besar dan tinggi hanya mendapat kasih sayang dari neneknya yaitu Maria dan Uncle John-nya. Lanjut, keesokan harinya, Gabriel yang sudah mendapatkan info tentang si ayah dari temannya justru pergi ke Meksiko tanpa sepengetahuan Maria bahkan Rambo sendiri. Singkat cerita, ketika Gabriel tiba di rumah temannya yang bernama Giselle, ini jumohnya, dia ataupun Giselle bersikap seolah-olah baik kepada Gabriel dengan mengatakan kita harus segera pergi ke sana, yaitu ke rumah ayah kandung si Gabriel. Oye, aire, Vicky. Ay, relájate, güey, es broma. Me la voy a chingar. Poco sí, man. Singkat cerita, ketika Gabriel tiba, bukannya menyambut anaknya dengan baik, menyuguhkan minuman atau makanan, bahkan masuk pun tidak disuruhnya, malahan ayah kandung si Gabriel justru mengatakan kata-kata yang amat sangat menyakiti hati si Gabriel, yaitu dengan mengatakan jika dia sama sekali tidak mengharapkan memiliki si Gabriel. Sat. Hola, ¿está Manuel? I'm just trying to understand why you would just go like that. Because one day I looked at your mother and you, wasted time, being who I never wanted. You don't need to come back. Ahí te hablo. Saat Gabriel menghampiri si Giselle sambil menangis, bukannya membawa Gabriel pulang, si Giselle malah membawanya ke tempat yang sangat tidak baik bagi gadis polos seperti Gabriel, yaitu bar atau diskotik dengan alasan untuk membuatnya tenang. Bangsat nggak tuh? Setibanya di sana, alih-alih melindungi teman masa kecilnya itu, Giselle malah meraih cuan dengan cara yang sangat-sangat tidak sehat, yaitu dengan trafficking atau menjual si Gabriel kepada mafia narkoboy dan pria hidung zebra. Kan, lebih baik jadi kayak si Azmi, buat YouTube. Ya, walaupun gak ada kepastian sih, tapi setidaknya saya sudah berusaha dengan cara yang baik, yaitu untuk menghibur teman-teman sekalian. Lanjut, beralih ke Rambo. Dia sangat-sangat dibuat kaget dan marah ketika mendengar dari Maria bahwa Gabriel tidak pernah datang ke rumah temannya yang ada di sana, tapi justru pergi ke Meksiko untuk menemui ayah kandungnya. Antonius, she went to Mexico. Gabriela went to see her father and never came back. Get the address. Setelah itu, Rambo langsung bergegas ke sana, yaitu ke Meksiko, untuk mencari keberadaan si Gabriel. Cops gonna close the border. Down there. You find him. Di sisi lain, tepatnya di markas para pengepul wanita atau si mafia, terlihat Gabriel yang sangat-sangat ketakutan dan menyesal karena tidak mendengarkan apa perkataan pamannya. Dia dengar sebenarnya, cuma tidak patuh atau ngelawan gitu ya. Makanya atuh, kalau dibilangin orang tua itu jangan ngeyel atau ngelawan apalagi ngelunjak.
karena orang tua punya alasan ketika melarang anaknya. Me cabrono. Pero si se le pela a uno, si una de ustedes pinches lléguenle, córranle. Pero las voy a encontrar y me las voy a cargar. Singkat cerita, karena tidak mendapatkan info dari ayah si Gabriel, Rambo pun menemui si Giselle. Karena dia sangat-sangat yakin jika ini terjadi pasti karena ada ulahnya si Giselle. Ya walaupun si Giselle-nya tidak mengakuinya, namun setelah melihat gelang milik si Gabriel ada di tangan si Giselle, Rambo bertambah yakin jika Giselle juga terlibat atas kejadian ini dan mengancam Giselle jika ia tidak membawanya ke bar tempat Giselle menjual Gabriel. You get out of my place! That club. You gotta show me who's shit real bad. That's the guy, man, on the couch. Setelah mendapatkan salah seorang mafia tersebut, Rambo langsung menggerebeknya tepat saat dia akan menggabrut seorang penghibur di mobilnya. Karena si mafia justru berbohong, Rambo kemudian mencoblos si mafia di pahanya dan mematahkan salah satu tulang dadanya. Setelah si mafia membawanya ke markas pengepul, Rambo langsung bergegas masuk ke dalam markas tersebut. Namun, kehadirannya malah bertepatan dengan kedatangan Hugo Martinez. Ini bentukannya, yaitu si bos dari mafia tersebut, dan tangan kirinya yang bernama Victor. Ini jumuhnya. Agar saya mudah menyebutnya, kita namakan si bos dengan nama si Uma dan Victor si Baka, ya. Rambo yang keberadaannya sudah diketahui, para mafia yang jumlahnya sangat banyak langsung mengepungnya dan menghajar dia habis-habisan hingga dia sekarat. Oh. Bien. Esta puta es de nuestro corral. ¡Hey! Dan si Baka yang selalu emosi ingin menghabisi Rambo waktu itu juga. Namun, Uma justru membiarkan dia hidup agar dia merasakan kesedihan yang amat sangat teramat dalam. And you're gonna think about this every fucking day of your fucking life until you can't think anymore, Juanito. Y marcaditos, cabrón. Beruntung bagi Rambo, dia kemudian diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Carmen Delgado. Ini parasnya, di sini kita panggil saja Kak Nah agar nama Kak Nah terus mendunia. Kak Nah membawa Rambo ke rumahnya dan memanggil seorang dokter ke sana untuk mengobati Rambo. Mira, debido a la contusión. Kembali ke markas mafia, si Baka yang marah kemudian menyiksa si Gabriel dengan mengiris pipinya sama seperti dia mengiris pipi si Rambo. Dan dia terus menyuntik Gabriel dengan zat adiktif yaitu narkoboy. Singkat cerita, setelah 4 hari mengalami koma di rumah si Kak Nah, saat Rambo siuman, Kak Nah mengatakan jika mereka juga telah menculik dan membunuh saudari perempuannya. 4 days. They took my sister. Lalu, Rambo pun meminta kepada Kak Nah agar dia mengatakan ke mana mereka akan membawa Gabriel menurut sepengetahuan Kak Nah. You gotta tell me where the men that took her. Ketika Rambo sudah mengetahui lokasi tersebut, Rambo masuk ke sana dengan berpura-pura menjadi pelanggan baru di sana. Quiero una chica. Tienes
Alhasil, dia menghajar semua pria hidung zebra di sana dan menemukan Gabriel juga ada di sana untuk membawanya pulang. Ketika bersama Rambo, Gabriel yang sudah overdosis karena terus-terusan disuntik narkoboy akhirnya menghembus napas terakhir ketika dalam perjalanan pulang ke rumah. Inilah alasan kenapa Rambo justru membuat misi pembalasan dendam kepada para mafia tersebut. Loh, kenapa tidak membawanya ke rumah sakit terdekat saja? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya ialah karena pengaruh mafia yang sangat-sangat besar di sana, bahkan polisi juga termasuk dari pelanggan mereka, membawa Gabriel ke rumah sakit di sana sama saja dengan Rambo ingin mengakhiri hidup mereka berdua. Setelah sampai ke rumah dan setelah mengkebumikan keponakannya dan setelah Maria pergi dari sana, Rambo yang sangat berpengalaman soal perang berperang mulai menyusun rencana untuk misi balas dendamnya tersebut. Singkat cerita, setelah semua perangkapnya selesai, Rambo balik kembali ke Meksiko untuk meminta bantuan sekali lagi kepada wanita yang telah menyelamatkannya, yaitu Kak Nah. Di sini, Kak Nah memperingatkan Rambo agar tidak berurusan dengan para mafia itu. Namun, karena Rambo yang kekeh ingin membuat si bos mafia yaitu Uma merasakan apa yang mereka rasa, Kak Nah pun hanya bisa terdiam. Singkat ceritanya lagi, setelah mendapat info dari Kak Nah tentang lokasi rumah si Baka, Rambo mulai melancarkan aksinya. Dia menghabisi satu persatu anak buah si Baka dengan cara yang senyap. Lalu pada akhirnya Rambo menghabisi si Baka dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggorok kepala si Baka dan meninggalkan jejak perbuatannya. Ampus. Puas gua. Sat. Ini dilakukan Rambo bukan tanpa alasan, yaitu agar Uma mengetahui kalau yang membunuh si Baka ialah Rambo sendiri. Kepagian harinya, Uma yang sudah mengetahui jika pelakunya ialah Rambo, langsung mempersiapkan peralatan perang dan menuju ke rumah Rambo, yaitu di Arizona, tepatnya di Amerika. Setibanya mereka di sana, Rambo yang sudah mempersiapkan segalanya menyambut kedatangan Uma dan anak buahnya dengan cara yang sangat keren menurut saya, yaitu seperti ini. Dan Rambo langsung menghabisi anak buah si Uma satu persatu ketika mereka turun dari mobilnya. Saat berada di dalam terowongan buatannya, Rambo lanjut menghabisi anak buah Uma.
Dan dia sengaja memutar musik untuk mempermainkan pikiran si Uma agar si Uma tahu kalau mereka tidak ada apa-apanya jika melawan veteran perang, yaitu si Rambo. Singkat cerita, setelah menghabisi semua anak buah si Uma, Rambo yang sempat tertembak menghubungi Uma dengan walkie-talkie dan mengatakan hal-hal yang membuat psikologi Uma terganggu. They're all dead. Fuck you. No, fuck you, Desmond. I could have killed you 10 times, but I wanted you last. I want you to feel my rage and rip out your heart like you did mine. You want to live? Follow the lights. Dan ketika Uma berada di gudang, disinilah Rambo memanahnya sebanyak 4 kali, namun kembali tidak membunuhnya agar Uma merasakan bagaimana sakit yang dirasakan Rambo sendiri. Tidak sama sih, tapi kayaknya bisa mewakili saja, gitu ya. Lanjut, Uma yang sudah tidak berdaya makin dibuat ketakutan saat Rambo mengeluarkan pisau dan berjalan pelan saat menghampirinya. Lalu, Rambo pun membelah dada Uma secara perlahan dan kemudian menarik jantung Uma hingga copot keluar. Mampus lu anjing, sat, puas gua. This is what it feels like. Dan Uma pun menjemput ajal sebelum sempat bertobat. Di akhir film, kita diperlihatkan Rambo yang duduk di kursi goyang di teras rumahnya. Tamat dan film pun berakhir. Gimana teman-teman? Film yang sangat menyentuh emosional bukan? John Rambo yang ingin hidup tenang di masa tuanya, yaitu dengan mengasingkan diri, justru harus kehilangan harta satu-satunya, yaitu keponakan yang sudah dia anggap anak sendiri dan selalu dia jaga. Masalah yang bermula ketika Gabriel pergi diam-diam dan tidak mendengarkan perkataannya hingga berakhir Rambo harus kehilangan si Gabriel. Sehingga pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini ialah selalu patuh kepada orang tua selama mereka tidak menyuruh macam-macam, jangan berkata dan berbuat kasar kepada mereka, jangankan berkata kasar, bahkan mengatakan saja kepada mereka, kita dilarang melakukannya. Karena orang yang memperlakukan orang tuanya seperti raja akan diberi rezeki seperti raja-raja. Saya Azmi mewakili diri sendiri berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.